Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore ini Poltekkes Kemenkes Riau kedatangan tamu istimewa. Pasti semuanya pada kenal. Jadi sore ini suatu penghormatan di Poltekkes Kemenkes Riau kedatangan Bapak Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita sapa dulu ya. Selamat sore Pak Kapus, Selamat Pak sore, Eko Bu Direktur. Sulistyo. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Selamat datang di Poltekkes Kemenkes Riau, khususnya di podcast ya Poltekkes Riau ya Pak. Ya. Sore ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Kapus ya, karena memang Pak Kapus ini luar biasa kesibukannya. Ada beberapa nih Pak yang ingin kami tanyakan terkait dengan tugas Bapak sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi di Kementerian Kesehatan. Nah yang pertama nih Pak Kapus, kita ketahui ada 6 pilar ya Pak transformasi kesehatan dan salah satunya itu adalah transformasi yang bidangnya itu ada di bidangnya Pak Kapus nih. Nah, saya ingin tanyakan, kira-kira menurut Pak Kapus mengapa transformasi menuju kampus berbasis teknologi itu sangat penting saat ini Pak, terutama di Poltekkes Kemenkes, bahwa Poltekkes Kemenkes itu kan UPT vertikal di bawah Kementerian Kesehatan ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Kapus nih, mengapa sih transformasi menuju kampus yang berbasis teknologi itu di Poltekkes Kemenkes sangat penting begitu Pak? Silakan Pak. Baik, Ibu Direktur. Pertama terima kasih nih Bu sudah diberi kesempatan di podcast ya di kampus Poltekkes Riau yang kesempatan pertama ya alhamdulillah dia berkunjung. Luar biasa Bu kampusnya ya. Jadi mungkin langsung saja menjawab apa yang Ibu Direktur tanyakan. Jadi saya bertugas saat ini di Pusdatin Kemenkes Bu ya. Tugas Pusdatin memang saat ini luar biasa Bu ya. Cakupannya kalau dulu secara struktur Pusdatin itu di bawah Kesekjenan, tapi dengan bicara transformasi kesehatan, kita bicara 6 pilar tadi Bu ya, di mana satu pilar adalah pilar transformasi teknologi kesehatan. Nah jadi kalau tadi Ibu tanya apa kaitannya pilar ke-6 itu dengan Poltekkes, saya yakin pasti ada. Karena kenapa? Karena di pilar 5 pilar yang lain itu kalau kita bicara ada pilar transformasi layanan primer, terus juga rujukan, terus pembiayaan, terus ketahanan kesehatan ya, sumber daya terus manusia juga kesehatan. sumber daya manusia kesehatan. Nah, di pilar transformasi sumber daya kesehatan itulah saya pikir yang paling terkait dengan kepentingan kami ya untuk mengajak Poltekkes dalam hal ini untuk terus mengembangkan program kali ya yang mendukung ya implementasi transformasi itu sendiri. Ini menjadi penting karena transformasi itu bukan proses sesaat Bu, ya proses apa namanya yang butuh waktu. Ini adalah journey di mana tidak bisa kita mendapatkan suatu bentuk transformasi tanpa kesiapan dalam ini sumber dayanya. Betul sekali Pak Poltekkes ini Kapus. Bu, saya lihat memang selama ini kelihatannya kalau bicara Poltekkes studinya bicara tentang medis, tentang kesehatan. Nah kalau saya baca kemarin di RPMK tentang SIKM sudah disinggung bahwa SDM kesehatan itu juga harus ya mulai dikembangkan tentang IT ya. Kita bicara di sini adalah maturitas digital tenaga kesehatan. Bentuknya kayak apa? Nah ini memang luas Bu. Ya. Yang jelas kalau sekarang berbicara sistem yang kita bangun di platform Satu Sehat misalkan Bu ya, dan itu menjadi satu ekosistem yang dibangun oleh kami di Pusdatin bersama teman-teman PTDK dalam hal ini bekerjasama juga dengan kebutuhan dari unit teknis itu pada ujungnya nanti kan digunakan oleh tenaga medis dan kesehatan. Betul ya. Sekali. Nah, pada saat nanti praktek ya, saya yakin siswa-siswa di Poltekkes sejak dini juga harus dikenalkan kan ya. Betul. Seperti apa sih nanti pada saat dia bekerja di lapangan, aplikasi apa dan inovasi apa sih yang sudah dilakukan. Nah ini menurut saya kampus ini menurut saya luar biasa Bu.
bisa mengenalkan sejak dini ya teknologi digital yang sudah diterapkan, juga bahkan nanti bukan nanti ya, bahkan semasa studi pun kami itu di Pusdatin juga membuka peluang sebetulnya ke teman-teman siswa untuk mau bergabung menciptakan suatu inovasi. Wah. Nah, itu yang Pusdatin sekarang coba buka. Mungkin Bapak Ibu kemarin dengar ada hackathon gitu ya. Walaupun memang levelnya internasional sih ya. Tapi internasional itu juga sebenarnya muaranya inovasi-inovasi lokal yang kita grooming ya. Mungkin nanti kan jadi satu kompetitor di level internasional. Luar Itu, biasa, ya. luar biasa ini. Jadi untuk dosen-dosen juga ya Pak ya, Oh iya, dosen-dosen ya, termasuk harus dosennya betul. harus update gitu ya, nggak boleh Ya. gaptek gitu ya Pak Kapus ya. Kayaknya semua bidang Harus menyesuaikan ya semua Pak. bidang Benar termasuk sekali. kesehatan sama sih. Setuju Pak Kapus, ini luar biasa, harus Ya. semangat nih mahasiswa, dosen, siapapun betul. itu, Ya. apalagi calon-calon lulusan yang nantinya akan langsung melayani masyarakat ya, karena zamannya sekarang kita harus berbasis digital semua. Iya. Kita nggak boleh ketinggalan zaman, begitu ya Pak Kapus ya. Betul. Baik, selanjutnya nih Pak Kapus. Ya. Selama ini memang sudah terlihat nyata nih peran atau dukungan dari Pusdatin Kemenkes terhadap tupoksi dari Poltekkes Kemenkes di Indonesia, Pak Kapus. Nah, sebenarnya menurut Pak Kapus, apa bentuk dukungan dari Pusdatin dalam mendukung terwujudnya digitalisasi di lingkungan kampus, Pak Kapus? Ya, ini menarik nih, ya. Jadi memang betul apa namanya? Ya, jujur mungkin saat ini atau prioritas bisa katakan gitu ya, prioritas kami di Pusdatin lebih kepada bagaimana target Pak Menteri ya Bu ya, mensimplifikasi sistem-sistem di Faskes. Ini menjadi prioritas yang terus kami kejar ya. Ini juga dalam rangka mendukung apa namanya program pemerintah ya yang hasil cepat itu. Nah, kalau bicara dukungan Pusdatin ke Poltekkes, saya yakin pasti tidak akan jauh dari infrastruktur nih. Ya. Bagaimana apa namanya metode belajar ataupun infrastruktur mendukung pembelajaran di kampus itu idealnya Pusdatin sudah masuk ya. Nah, ini yang kami akan coba terus apa ya kolaborasi dengan Dijen SDMK kali ini ya. Bagaimana memperkuat metode pembelajaran Poltekkes itu lebih digital. Digitalisasinya keren ya Pak ya. Jadi kalau Ibu tadi pagi cerita ada fasilitas sudah ada CBT Center untuk Yukom untuk penyetaraan yang semuanya sebetulnya sekarang ujian dimanapun sudah berbasis betul komputer, sekali, ya. benar sekali. Nah di sini tantangannya nih ya, karena bicara Fasyankes aja kita mencoba memonitor atau menstandisir fasilitas infrastrukturnya itu gak gampang ya. Benar. Belum lagi saya juga baru terpikir ya Poltekkes juga harusnya masuk ya. Benar sekali. Jadi paling sederhananya sih Bu ya Pusdatin mungkin akan nanti mencoba ya mensupport pastinya ya memfasilitasi apa sih metode atau infrastruktur pendukung yang lebih memudahkan nanti ya siswa pada saat praktek sudah lebih terbiasa. Ya. Itu dari sisi aplikasi ya. Dan yang kedua bicara teknologi ini memang sekarang kan di kami pun di praktek ya baru mulai bagaimana menggunakan misalkan teknologi AI gitu ya. Nah ini kalau anak-anak sekarang saya yakin lebih wah benar Pak. Ya. Dikit-dikit AI gitu ya Pak ya, dikit-dikit AI gitu ya. Gitu ya. Bagaimana AI gitu. Nah ini yang sedang kita coba gali potensi-potensi itu untuk apa namanya digunakan di layanan kesehatan. Ya. Nah, ini tahun ini Bu, saya yakin kalau bicara teknologi itu kecepatannya eksponensial. Jadi sekarang setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, mungkin pada saat lulusan Poltekkes ini. Udah lain lagi gitu ya Pak ya? Udah lain lagi. Benar. Dan kembang terus. Sekarang teman-teman tenaga medis atau tenaga kesehatan di lapangan masih gak kaku gitu ya. Mungkin 2-3 tahun akan berbeda. Nah jadi bayangan saya nanti kita coba terus libatkan gitu ya siswa-siswa untuk terus proaktif atau aktif ikuti ya barangkali ada kompetisi kami sih open Ibu. Ya. Karena memang luar biasa kalau Gen Z sekarang tuh kayaknya nggak pernah ngajarin gitu ya, tapi bisa gitu ya. Betul, nah ini hal-hal yang mungkin
dosen-dosen Poltekkes juga saya yakin sudah terbuka wawasan tentang kebutuhan itu, dan saya di Pusdatin senang sekali tuh Bu Nah, kalau ada dosen-dosen yang punya ide gitu ya, apakah bisa kolaborasi dengan Pusdatin. Nah, kami open ya untuk bisa barangkali menawarkan, karena kita juga bisa kerjasama Bu dengan pihak luar ya yang punya expertise tentang teknologi kesehatan, ya, khususnya untuk di level pendidikan misalkan. Saya pikir itu memungkinkan sekali kita nanti ke depan ya kita coba bikin program-program yang bisa mendukung kualitas output tenaga kesehatan yang di Poltekkes itu yang lebih digital digital gitu ya. Ya. Terpapar digitalnya udah Iya. berapa persen gitu ya Pak Kapus ya. Aduh, ini luar biasa nih. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Kapus itu terwujud ya Pak ya. Amin. Sehingga yang diinginkan oleh Pak Menteri terhadap transformasi ini cepat begitu capaiannya begitu ya Pak Kapus ya. Betul. Kita ciptakan generasi yang memang lebih cepat daripada generasi berikut yang sekarang atau kemarin gitu ya. Iya, Karena kembali setuju. kita harus ngiringin perkembangan teknologi itu nggak bisa menunggu Bu. Masalahnya itu teknologi begitu cepat, kemungkinan itu begitu nyata depan mata. Benar sekali. Dan kalau bicara tadi penduduk yang Kemkes dalam hal ini ya harus layani dari sisi bidang. Kita kan Pak Menteri bicara promotif gitu ya, preventif gitu ya. Benar. Nah ini banyak peluang untuk bisa menggunakan teknologi sebetulnya. Kita sudah mulai sekarang misalkan kita punya aplikasi-aplikasi yang mobile ya, sebetulnya itu juga mengedukasi masyarakat untuk menggunakan sebagai tools ya mereka untuk lebih aware terhadap kesehatan pribadinya. Ya. Memang belum sempurna ya, tapi kita sudah mulai. Mencoba mulai ya Pak. Dan itulah bagian dari penerapan teknologi yang kita gunakan saat ini. Baik. Ya. Aduh, kalau diskusi dengan Pak Kapus itu mungkin kurang waktu, rasanya itu 24 jam itu kurang. Waduh, ya Pak Kapus ya. Karena sangat asik sekali kalau kita membahas digitalisasi, teknologi informasi, begitu ya Pak Kapus ya. Itu rasanya nggak puas-puas gitu kalau kita membahas itu ya Pak. Baik nih Pak Kapus. Sekarang kita nih mau sebentar lagi mau HKN ya Pak. Nah, bentar lagi kita akan merayakan Hari Kesehatan Nasional ya ke 61 tahun ya kalau nggak salah ya tahun ini ya. Nah, di usia 61 tahun ini kemudian dengan melihat potensi yang ada di Poltekkes Kemenkes khususnya nih Poltekkes Kemenkes Riau, itu bagaimana Bapak melihat potensi yang ada di Poltekkes Kemenkes Riau dalam upaya seperti yang Bapak sampaikan tadi, upaya mempercepat atau mengakselerasi transformasi digital khususnya di lingkungan kampus. Itu kira-kira menurut Bapak potensi yang dimiliki Poltekkes Riau seperti apa Pak? Ya, mungkin kembali lagi tadi ya Bu Direktur ya. Jadi program-program yang kami kawal ya, program transformasi kesehatan itu lagi-lagi tidak hanya menyasar sebetulnya secara umum ke masyarakat pastinya, tapi kita fasilitasi para tenaga medis di vaskes-vaskes ya, termasuk juga sebetulnya dengan sistem itu kita juga memfasilitasi pihak-pihak yang memang punya kepentingan terhadap data. Nah, ini menarik Bu. Jadi dari sisi tadi ke aplikasi dengan standarisasi aplikasi ya. Kalau ada simplifikasi standar aplikasi dan itu menjadi satu bahan ajar di Poltekkes, itu akan mempercepat pemahaman siswa terhadap materi ajar begitu ya Pak ya. Dan apa yang sudah dipraktekkan di lapangan. Kedua tadi dengan Poltekkes sebesar ini ya, ini juga saya yakin dengan program-programnya bisa mendorong terus siswanya ya untuk memanfaatkan penelitian-penelitian yang kita buka ya, ikut kompetisi ya, kita ada istilahnya sandbox Bu. Sandbox ya Pak. Ya. Memang ini ya istilah itu buat kampus mungkin sudah sebagian sudah banyak terpapar sebetulnya. Ya. Ini juga hal yang kita terus seriusi untuk terus berkembang. Ketiga tadi data. Jadi mungkin kampus-kampus seperti Poltekkes bisa memanfaatkan data-data itu Bu. Ya. Karena ke depan tuh data itu powerful. Ya. Saya sekarang juga powerful sekali.
itu adalah mineral baru ya. Jadi mungkin teman-teman sudah coba menggali potensi pemanfaatan data untuk penelitian atau penemuan inovasi baru yang tentunya bisa membantu kami ya di pembuat regulasi khususnya, apakah memang betul layanan-layanan yang sekarang atau masa depan itu kita dibutuhkan. Jadi terus terang kami, kalau menurut saya Poltekkes punya potensi besar ya Pak ya. Punya potensi besar ya, tenaga-tenaganya. Kita harap, ini kan tenaga-tenaga ini modal kita Bu ya. Benar sekali. Vaskes itu dengan 6 ribuan. Oh ya. 6.000 vaskes itu saya dengar memang belum sepenuhnya juga terpenuhi kan. Poltekkes adalah salah satu ujung tombak yang bisa memenuhi. Ini kan produsen tenaga kesehatannya. Benar sekali Pak. Ujung tombak produsen tenaga kesehatan yang kita butuhkan, dan kalau lulusan yang dihasilkan itu memang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Saya yakin dengan sistem yang ada, tenaga yang handal, layanan pasti. Wah, luar biasa itu Pak. Udah bisa saya bayangkan itu gimana ininya kita Indonesia. Sama ya, iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapus, luar biasa ini kita mendapatkan pencerahan, wawasan bagaimana upaya Pusdatin dalam mempercepat transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Khusus nih ucapan Hari Kesehatan Nasional dari Pak Kapus sebagai closing statement today. Silahkan Pak Kapus. Ya, untuk closing ya, ini dalam rangka HKN. HKN untuk Poltekkes Riau nih Pak. Oh, baik. Tentunya dengan hari jadi ke-61 ya, Hari Kesehatan Nasional, mari kita terus tingkatkan awareness kita tentang kesehatan ya, sekaligus kita juga membantu masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik ya, lebih adil, dan juga pastinya lebih merata ke semua penjuru masyarakat. Dan khusus Poltekkes dengan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini semoga semakin produktif, menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, tenaga kesehatan untuk kembali layanan kesehatan di Indonesia yang lebih maju. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Kapus Datin Kemenkes Riau telah menyempatkan diri di podcast Poltekkes Kemenkes Riau. Salam sehat dan salam buat teman-teman di Kemenkes. Insya Allah. Terima kasih Ibu.